Baik, majelis tes dulu yang hadir via online. Dari tergugat bisa mendengar? Recording Bisa, in Yang Mulia. progress. Tergugat bisa mendengar ya? Bisa, Yang Mulia. Dari penggugat? Bisa majelis. Baik, yang hadir dari penggugat Pak Justinus, terus siapa lagi tuh ya? Pak Kavi dan Pak Sujono. Oh, Pak Sujono. Pak Sujono kuasa hukum baru ya? Atau sebelumnya sudah ada ya? Oke, baik. Dari yang offline, mohon yang hadir Pak Kavi sama Sendiri Yang Mulia. Pak Kavi. Ada laptopnya di situ? Ada Yang Mulia. Oke, berarti sudah kelihatan ya? Oke, baik. Baik, sidang pemeriksaan sengketa gugatan atas nama PT Matahari Surya Mitra Pangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari tergugat yang hadir siapa mewakili? Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk tergugat hari ini diwakili oleh Rahadi Ari Baskoro, saya Danang Bagustiawan, dan rekan saya Velan Karisma Pribadi Yang Mulia. Untuk surat tugas sudah kami upload di SharePoint. Baik, terima kasih. Dari penggugat? Baik, terima kasih majelis. Dari pihak penggugat yang hadir sidang secara offline, saya sendiri KP Permana, kemudian yang secara online ada Pak Justinus dan Pak Rinto Setiawan majelis. Tapi Pak Rinto Setiawan sepertinya belum masuk majelis. Itu ada. Baik, kalau Pak Sujono itu tadi siapa itu? Mohon izin, Pak Sujono kuasa baru majelis. Mau beracara di sidang hari ini? Mungkin mau beracara majelis. Oke. Sudah di-upload kelengkapannya? Sudah majelis. Sudah di-upload ya? Surat tanya sudah? Sudah majelis. Baik, sambil dicek nanti sama hakim anggota ya. Baik, agendanya dari penggugat nih, penggugat. Silakan, apa yang mau disampaikan di sidang hari ini? Baik, terima kasih majelis. Ya, seperti pada persidangan sebelumnya, kami dalam persidangan kali ini ingin mengajukan ahli untuk majelis. Itu aja ya Pak? Itu aja majelis. Baik, kalau begitu langsung saja ahlinya mana? Mungkin langsung ini aja ya. Identitasnya Pak mungkin bisa ditunjukkan terlebih dahulu. Baik, nanti mungkin untuk ahli ada kamera yang ada nggak? Waktu pengambilan sumpahnya. Enggak, yang kamera ini kan bisa. Ini pakai taruh. Iya. Ini bisa dilepas. Ya, dilepas kan? Ya, oke. Baik, silakan Pak Ray. Mungkin di depan untuk pengambilan sumpahnya. Baik, nama Pak? Silakan disebutkan. Dr. Alessandro Rey. Tempat tanggal lahir? Jakarta 30 Juli 75. Kemudian alamat? Jalan Teluk Raya nomor 99. Baik, terima kasih. Oke, untuk ini yang mana? Oh, langsung dibaca. Oke, mungkin langsung dibaca sekalian aja Pak. Silakan. Saya berjanji bahwa saya untuk menjadi ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat dan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang benar, sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk di sebelahnya atau di mana? Yang ada kameranya? Atau sebelahnya Pak Kavi. Tapi kalau di situ juga nggak apa-apa, karena tergugatnya nggak ada. Tapi harus ada itunya, harus ada kamera. Ya. Tapi nanti Pak Kavi nggak ada kameranya. Tidak apa-apa Yang Mulia. Oh, nggak apa-apa.
Oke, baik. Di tangan. Alwi, Lo kan ada di bawah kan? Nah, itu ada. Nah, kalau seperti itu lo kan nggak tahu. Nah, ya. oke. Baik, langsung saja karena Pak Roy kan udah beberapa kali juga memberikan dihadirkan sebagai saksi ahli. Ini nanti pemohon fokus ke ini ya Pak ya, ke pertanyaan yang harus dijawab. Apakah permohonan keberatannya itu harusnya diproses atau tidak? Itu kan pokok sengketanya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya lebih ke mengarah ke untuk menjawab pertanyaan tersebut. Majelis persilakan dari mungkin pemohon atau penggugat terlebih dahulu untuk bertanya kepada ahli. Silakan. Baik, terima kasih Majelis. Terkait dengan pertanyaan, mungkin nanti kami bagi secara dua, secara offline maupun online begitu Majelis. Iya, Nah, silakan. terima kasih Majelis. Terima kasih saudara ahli telah hadir di persidangan untuk memberikan keterangan di dalam persidangan. Adapun beberapa hal yang akan kami tanyakan dari pihak penggugat kepada ahli. Yang pertama, yakni terkait dengan atau mohon ahli jelaskan bagaimana perhitungan jangka waktu pengajuan permohonan keberatan atas SKP yang baru disampaikan secara langsung oleh tergugat, yakni pada tanggal 29 April 2025 kepada kantor wilayah DJP Jawa Timur 3. Mohon saudara ahli jelaskan. Baik, terima kasih pertanyaan penggugat. Pertanyaan penggugat ini kan berkaitan dengan rumusan norma yang diatur dalam Undang-Undang KUP ya, khususnya mengenai jangka waktu pengajuan keberatan, dan itu diatur di pasal 25 dan pasal 26 Undang-Undang KUP. Secara normatif, kalau kita baca di sana bahwa jangka waktu yang diberikan itu adalah 3 bulan ya. Beda dengan upaya gugatan misalnya menggunakan hari, tapi dalam keberatan itu menggunakan bulan, yaitu 3 bulan ya. Dan tentunya bulan itu kalau kita mau menghitung, perhitungannya memang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak ya, di mana bulannya ditambah 3, kemudian harinya dikurangkan 1 atau H-1 ya. Jadi kalau kita mau menghitung jangka waktunya, tentunya kita harus menghitung nantinya 3 bulan, bulannya ditambah, harinya dikurangkan 1. Tapi pertanyaan mendasarnya begini, dihitungnya sejak kapan? Nah, tentu sejak disampaikannya SKP yang akan diajukan keberatan ya. Nah, perlu ahli sampaikan bahwa yang dapat diajukan permohonan keberatan hanya SKP ya, tidak boleh produk hukum lain, termasuk STP juga tidak bisa diajukan, hanya SKP. Nah, pertanyaannya bagaimana menghitung penerimaan daripada SKP tersebut ya. Nah, kalau kita bicara konteks di luar pengadilan, cara menghitung penerimaan surat itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang KUP, khususnya pasal 1 angka 40 dan 41 ya. Nah, kalau kita mau sandingkan dengan bagaimana menghitung pengajuan gugatan atau banding, itu diaturnya di Undang-Undang Pengadilan Pajak. Tapi yang menariknya adalah norma yang digunakan itu sebenarnya sama ya, di dalam KUP maupun di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Tadi ahli sebutkan di KUP ada di pasal 1 angka 40 dan 41, kemudian di Pengadilan Pajak ada di pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, di sana disebutkan secara tegas bahwa tanggal penerimaan itu adalah tanggal pengiriman. Nah, ini yang membedakan hukum acara peradilan pajak dengan hukum acara peradilan lain ya di Indonesia. Kalau pada normatifnya biasanya diterima itu adalah tanggal secara faktual atau secara material diterima. Tapi dalam hukum acara peradilan pajak ya ternyata diterima itu adalah dikirim ya. Dan itu diatur dalam undang-undang. Nah, ketika itu disebutkan bahwa diterima sama dengan dikirim,
maka yang akan menjadi pegangan atau yang menjadi patokan itu adalah kapan dikirimkan, ya. Nah, dikirimkan itu bisa disampaikan dalam berbagai macam cara, ya. Disampaikan secara langsung, ya tentu ada tanda terimanya. Disampaikan melalui pos, tentu ada resinya, ya. Nah, itu bisa dibuktikan dengan masing-masing cara penyampaian atau pengiriman. Jadi ketika SKP itu diterima, maka yang dilihat itu bukan tanggal diterima sebenarnya, tapi tanggal disampaikannya atau dikirimnya, ya baik langsung maupun pos. Nah, norma itu masih berlaku sampai sekarang, meskipun agak tidak lazim begitu ya, dan kurang memberikan rasa keadilan. Karena ketika diterima itu kan harusnya yang memang secara faktual tanggal diterima, ya. Tapi begitulah undang-undang mengatur dan itu sudah dilegislasi oleh DPR maupun pemerintah, sehingga itu menjadi dasar yang mengikat ketika nanti diajukannya permohonan keberatan, ya. Jadi tanggalnya itu adalah bukan diterima, tapi disampaikan atau dikirim, ya baik langsung maupun melalui pos misalnya SKP-nya. Jadi dari tanggal itu kemudian dihitunglah 3 bulan. Nah, misalnya kalau tanggal diterima langsungnya adalah 29 April misalnya, ya. Katakanlah 2025. Ya, maka tadi ahli katakan bulannya ditambah 3, ya, Mei, Juni, Juli, kemudian harinya dikurangkan 1, ya. Nah, jadi harusnya kalau Juli itu ada 31, maka menjadi 30 Juli. Nah, itu cara menghitungnya. Nah, tapi yang paling mendasar adalah SKP itu harus diterima terlebih dahulu, ya, dan dibuktikan dengan disampaikan, ya. Nah, perlu ahli tegaskan juga, ketika SKP itu dikirim tapi tidak pernah diterima, maka tanggal pengiriman, ya, apakah itu tanggal pos, ya, dianggap itu surat akuo atau SKP itu dianggap tidak pernah ada. Karena antara tanggal pengiriman dengan tanggal penerimaan itu adalah satu siklus yang tidak boleh putus. Ya. Jadi ahli tegaskan sekali lagi tidak boleh putus. Jadi kalau cuman sekedar dikirim lalu kemudian kempos misalnya, maka peristiwa hukum pengiriman itu dianggap tidak ada. Jadi harus diterima dulu, baru kemudian bisa dihitung kapan dikirimkannya. Nah, jadi ahli perlu jelaskan jangan sampai pemahamannya adalah ketika dikirim selesai, meskipun kempos, maka argonya dihitung sejak dikirim, bukan, ya. Jadi ada kausalitas verban di sini. Kalau terminologi hukumnya mengatakan begitu. Jadi ada hubungan kausalitas antara dikirim dengan diterima. Kalau hanya dikirim tapi tidak diterima, maka peristiwa hukumnya tidak sempurna. Jadi untuk bisa menghitung kapan mulai argonya jalan, harus diterima dulu, ya, supaya bisa dihitung kapan dikirimkannya. Ya, jadi itu yang perlu ahli tegaskan. Demikian penggugat. Baik, terima kasih ahli. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yakni terkait atau banyak perdebatan yang menyatakan bahwa surat yang bernomor S ini adalah basicking atau bukan. Nah, oleh karenanya surat berupa keputusan pengembalian permohonan keberatan merupakan basicking yang dapat diajukan gugatan kepada pengadilan pajak atau bukan? Mohon saudara ahli jelaskan. Gugat langsung saja ke pokok sengketanya. Kalau itu menurut majelis sudah yakin itu basicking. Baik, terima kasih majelis. Untuk selanjutnya, yakni mohon ahli jelaskan bagaimana menentukan nilai jumlah kurang atau lebih bayar yang disetujui berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan di dalam SKP. Mohon ahli jelaskan, terima kasih. Ya, terima kasih penggugat pertanyaannya. Tadi kan penggugat ingin menanyakan bahwa apakah itu basicking, tadi Ketua Majelis sudah menyampaikan itu basicking, ya. Nah, lalu pertanyaan penggugat berikutnya, kalau itu basicking menjadi persoalan sekarang ini kan adalah kenapa kemudian dikembalikan begitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan penggugat tadi ya. Bagaimana kemudian menentukan jumlah kurang bayar atau lebih bayar
yang tercantum di dalam SKP ya, atau jumlah lebih bayar atau kurang bayar yang disetujui dalam pembahasan akhir ya. Nah, perlu Ali sampaikan bahwa ketika permohonan keberatan itu diajukan, memang ada syarat formil ya. Syarat formilnya itu kan salah satunya adalah syarat administratif dan juga ada syarat material. Syarat materialnya apa? Yaitu pembayaran ya. Jadi kalau kita bicara pembayaran, sebenarnya itu bicara mengenai materialitas. Ada sejumlah uang yang harus disetorkan terlebih dahulu ya. Nah, ini kan yang menjadi persoalan ya dalam pokok perkara yang kemudian penggugat minta ahli untuk menjelaskan ya. Nah, ketika itu sudah diakui sebagai basicking, nah tentunya ya yang menjadi pertanyaan, maka ketika permohonan itu sudah diajukan ya, lalu dikembalikan dengan alasan tidak dilakukan pembayaran, maka harus diteliti dan dicermati dulu ya. Kenapa tidak dilakukan pembayaran ya? Atau dicermati dan diteliti kenapa kemudian angka itu muncul di dalam SKP. Nah, ini yang menjadi perdebatan dan sering sekali kasusnya di pengadilan pajak. Kalau kita baca di halaman 2 dalam SKP, ya, ada kotak yang berbunyi jumlah kurang bayar atau lebih bayar yang disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir, ya. Nah, jumlah lebih bayar atau kurang bayar ini tidak serta-merta muncul, tapi ini adalah hubungan kausalitas, ya. Kausalitas yang mana? Hubungan kausalitas antara pembahasan akhir, ya, dengan SPHP. Itu hubungan kausalitasnya. Jadi tidak mungkin ada jumlah lebih bayar atau kurang bayar kalau kemudian tidak ada SPHP maupun undangan pembahasan akhir. Kenapa demikian? Karena di dalam SPHP itu kan temuan yang harus dibantah ya atau diakui. Nah, ketika dibantah ya atau diakui, maka itu bisa dijadikan dasar untuk penerbitan atau pencantuman jumlah lebih bayar atau kurang bayar yang diakui wajib pajak dalam pembahasan akhir. Nah, begitu juga dengan pembahasan akhir. Kalau ternyata wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan yang membantah, maka forum yang diberikan oleh hukum adalah menghadiri pembahasan sehingga wajib pajak bisa membantah secara langsung. Ya. Jadi untuk menentukan ada tidaknya jumlah lebih bayar atau kurang bayar, maka wajib pajak harus diberikan sarana. Ya, sarana berupa tanggapan atas SPHP atau sarana berupa menghadiri pembahasan akhir. Ketika sarana itu tidak diberikan, maka pencantuman jumlah lebih bayar atau kurang bayar yang disetujui ini menjadi sengketa. Otomatis tidak bisa ditentukan. Dan kalau itu tidak diberikan sarananya, maka pencantuman jumlah lebih bayar dan kurang bayar ini tidak berdasarkan prosedur yang berlaku atau hukum acara yang berlaku. Ya, oleh karena itu pencantumannya itu menjadi cacat prosedur, ya, sekaligus cacat substansi, karena tidak tahu yang diakui itu yang mana, ya, tidak ada dalam tanggapan, tidak ada juga dalam pembahasan, ya. Nah, oleh karena itu sarana atau hak untuk memberikan tanggapan itu harus diberikan, ya, dan juga pembahasan akhir. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau ternyata wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan, ya, lalu bagaimana menentukan jumlah lebih bayar atau kurang bayarnya? Tentu ada lagi sarananya kan, pembahasan, ya. Tapi pertanyaan sebelumnya adalah, pertanyaan lain yang relevan adalah, bisakah wajib pajak menyampaikan tanggapan kalau tidak disampaikan SPHP secara patut? Ya, oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan itu ahli harus merujuk lagi ke belakang, ya. Kapan kemudian SPHP itu dianggap patut dan tidak patut menurut hukum? Ya, jadi kalau kita bicara hukum acara pemeriksaan pajak, patut dan tidak patutnya ya harus tunduk kepada PMK. Nah, kalau dalam perkara ini mungkin ahli menilainya ini PMK 17 2013 ya, belum PMK yang baru 15 2025. Jadi PMK ini adalah perintah atau amanat undang-undang.
Jadi hukum acara ini sebenarnya sama kedudukannya ya, setingkat dengan undang-undang. Nah, ketika undang-undang sudah mengamanatkan bahwa SPHP harus disampaikan, maka itu adalah prosedur yang harus dilalui. Dengan demikian, SPHP itu harus disampaikan terlebih dahulu sebagai dasar untuk mencantumkan jumlah lebih bayar atau kurang bayar. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau WP-nya tidak mau menerima SPHP? Kan itu yang menjadi persoalan, ya. Maka harus diuji di persidangan. Apakah betul WP-nya tidak mau menerima SPHP? Bagaimana cara mengujinya? Cara mengujinya adalah dengan melihat berita acara penolakan menerima SPHP. Nah, kita tahu hukum acaranya mengatur bahwa berita acara penolakan menerima SPHP itu hanya dapat diterbitkan apabila wajib pajak menolak menandatangani surat yang namanya surat menolak menerima SPHP. Jadi lagi-lagi ada hubungan kausalitas ya. Jadi Fiskus tidak bisa serta-merta menandatangani berita acara penolakan menerima SPHP kalau tidak ada tanda tangan WP dalam surat yang namanya surat menolak menerima SPHP. Dan surat penolakan itu harus ditandatangani oleh wajib pajaknya, bukan oleh karyawannya. Apalagi karyawannya mungkin tidak diberikan kuasa, apalagi karyawannya tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Jadi untuk bisa membuktikan membuktikan berita acara, benar apa tidaknya berita acara, harus dibuktikan dengan surat menolak menerima SPHP. Untuk membuktikan sah tidaknya surat menolak menerima SPHP harus ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah pihak lain boleh nggak menolak untuk menerima SPHP? Secara normatif jawabannya iya. Karena yang berwenang untuk menerima SPHP disebutkan di dalam hukum acara hanya wajib pajak. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan wajib pajak? Ya pengurusnya atau wakilnya, atau pihak yang diberikan kuasa. Nah pertanyaannya, kalau ada pihak yang tidak termasuk dari unsur-unsur tadi, boleh nggak menolak? Jawabannya boleh. Ya, secara normatif sangat boleh. Nah pertanyaan berikutnya, kalau misalnya tidak ada pihak yang mau menerima, maksudnya bukan mau artinya tidak ada yang mau sama sekali karena ada wajib pajaknya, mungkin wajib pajaknya sedang punya kesibukan lain begitu ya. Jika wajib pajaknya tidak bisa ditemui, ya apa yang harus dilakukan ya kan oleh pemeriksa pajak? Hukum acara sudah dengan tegas mengatakan bahwa penyampaiannya itu dilaksanakan secara langsung. Ya, langsung itu artinya apa? Bisa disampaikan di kediaman wajib pajak badan, bisa disampaikan di kediamannya di wajib pajak atau pengurusnya, ya. Jadi bisa di kantor, bisa juga di rumah, sepanjang yang bersangkutan adalah wakilnya atau pengurusnya. Apa yang dimaksud dengan pengurus? Ada di pasal 32 ayat 4, ya. Setiap orang yang namanya ada dalam akte, ya, dan mempunyai kewenangan dalam menjalankan perusahaan atau perseroan, ya. Nah, jadi sudah sangat jelas kalau ternyata ada pihak yang menolak karena memang tidak termasuk dalam pasal 32 ayat 4 Undang-Undang KUP, maka SPHP dianggap tidak disampaikan, ya. Dan SPHP tidak diberikan pilihan untuk disampaikan melalui email atau melalui pos, ya. Jadi ahli ingin menyampaikan begini, ketika sesuatu dilaksanakan, misalnya SPHP dikirim melalui pos, lalu diterima oleh katakanlah satpam misalnya ya, karena satpam itu tidak mengerti, atau mungkin karyawan apapun itu, ya karena dia tidak mengerti. Pertanyaannya adalah, apakah prosedur penyampaian SPHP dianggap benar demi hukum? Tentu jawabannya tidak. Karena begini, penerimaan oleh seseorang yang tidak mengetahui itu bukan merupakan pembenaran dari pelanggaran hukum acara. Tidak ada. Ahli ingin memberikan contoh begini. Misalnya ada rencana eksekusi dalam suatu perkara. Penetapan eksekusinya diterbitkan oleh pengadilan. Lalu penetapannya salah. Ya, misalnya namanya, ya, misalnya katakanlah Anto menjadi Ani, begitu ya. Lalu diterima penetapan eksekusinya. Pertanyaannya, apakah eksekusinya menjadi sah? Jawabannya tidak. Bukan berarti segala sesuatu yang salah, melanggar, ketika diterima menjadi benar. Itu nggak pernah tuh diajarkan di Fakultas Hukum seperti itu. Ya, karena penyampaian itu kan hanya bersifat teknis saja. Tapi orang yang menerima kan dia tidak paham hukum.
ketika nanti ada forumnya, maka dalam pelaksanaan eksekusi, tentunya eksekusi itu tidak bisa dilanjutkan sampai penetapan eksekusi itu diperbaiki atau dibenari atau dibenarkan dulu oleh pengadilan. Jadi yang ahli ingin katakan adalah penerimaan sesuatu yang salah itu bukan menjadikan caranya menjadi benar. Nah, ini yang harus kita sepakati dulu nih, ya. Itulah apa hukum mengajarkan kita seperti itu, ya. Karena yang menerima itu adalah bukan pihak yang berperkara dan juga bukan pihak yang memahami hukum dengan baik. Dia hanya orang yang tugasnya menerima saja, bahwa kemudian isinya apa dia kan tidak paham. Tapi ada forum untuk mempersoalkan itu. Apakah di pengadilan, apakah di kantor pajak, ada forumnya. Ya, tapi bukan berarti ketika diterima, ya, kemudian cara yang salah menjadi benar. Nah, itu tidak bisa dibenarkan. Nah, kemudian tadi ahli sudah katakan sehingga cara untuk menyampaikan SPHP itu ya hanya bersifat limitatif, disampaikan langsung. Begitu juga dengan undangan, ya. Undangan itu juga sama satu paket dengan SPHP. Hukum acaranya tegas mengatur begitu di dalam PMK atau undang-undang. Jadi undangan itu harus disampaikan langsung. Kenapa sih harus langsung? Apa filosofisnya? Supaya wajib pajaknya paham bahwa dengan tidak menghadiri pembahasan, maka akan ada konsekuensi hukumnya, yaitu utang pajaknya. Jadi karena itu maka pemeriksa pajak harus melakukan upaya maksimal. Maksimal sekali dia. Dia harus cari alamatnya, kalau perlu cari alamat rumahnya untuk menyampaikan itu. Dan DJP punya data itu kan. Dulu di DJP online, sekarang di Cortex sudah ada data itu. Nah, oleh karena itu ketika usaha itu sudah maksimal, barulah kemudian pemeriksa pajak itu ya bisa menerbitkan berita acara. Tapi kalau belum maksimal, apalagi belum ada tanda tangan WP untuk menolak menerima SPHP, maka berita acara itu menjadi prematur. Nah, berkaitan dengan undangan perlu ahli tambahkan bahwa selain undangan harus disampaikan secara langsung, ya, undangan ini juga sebenarnya warning, ya, bagi pemeriksa, ya. Kenapa disebut warning? Begini, tidak semua wajib pajak mengerti menyampaikan tanggapan. Nah, kita harus paham tuh. Kecuali kalau konsultan pajak, kuasa itu paham menyampaikan tanggapan. Tidak semua wajib pajak mengerti menyampaikan tanggapan. Artinya apa? Mereka nggak tahu bagaimana cara membuatnya secara tertulis. Karena itu, ketika pemeriksa mengetahui WP tidak menyampaikan tanggapan, seharusnya ini warning bagi pemeriksa untuk berupaya maksimal menyampaikan undangan, ya, secara langsung agar dapat diterima dan agar wajib pajak itu hadir. Karena kalau tidak hadir, ya, maka pemeriksa tidak punya dasar untuk mencantumkan berapa jumlah bayar dan juga lebih bayar yang diakui dalam pembahasan. Karena normanya jelas yang diakui dalam pembahasan, ya. Jadi tidak bisa diakui di dalam tanggapan, tapi ditulis di situ diakui dalam pembahasan. Oleh karena itu ahli harus menjelaskan bahwa pemeriksa harus berupaya secara maksimal supaya betul-betul wajib pajak itu hadir, ya, dan kalaupun tidak hadir betul-betul bisa dibuktikan bahwa dia menolak hadir. Karena dalam banyak kasus di mana ahli diminta keterangan bukan wajib pajak tidak mau hadir, tapi tidak tahu kalau diundang. Ini dua hal yang berbeda nih. Atau diundang tidak secara patut. Pada dasarnya semua WP ingin diundang, ya, tapi persoalannya kesempatan itu tidak selalu diberikan, ya. Jadi kenapa secara filosofis itu perlu ya menyampaikan langsung supaya WP itu mengetahui, memahami, ya, memaklumi bahwa akibat hukumnya sangat besar ketika tidak hadir, karena itu dasar untuk dicantumkannya jumlah lebih bayar atau kurang bayar dalam SKP. Sehingga kalau tidak dilaksanakan, tidak maksimal upayanya, maka SKP-nya ini dalam mencantumkan jumlah lebih bayar atau kurang bayar ini tidak berdasar. Pemeriksa akan menggunakan apa? Tanggapan tidak ada, kemudian pembahasan juga tidak ada. Nah, kalau ini yang dilakukan oleh pemeriksa, tentu akan berdampak sangat keotik atau berdampak sangat berbahaya. Karena nanti semua pemeriksa akan mudah saja menerbitkan SKP. Kalau SKP-nya jumlahnya besar, miliaran, puluhan miliar, lalu wajib pajak tidak sanggup bayar, maka semua keberatannya dikembalikan. Maka SKP jadi inkrah. Kalau SKP inkrah, maka langsung terbit surat paksa, penyitaan, pelelangan, pencegahan.
dan penyanderaan. Tentu ini akan berdampak kepada hukum pajak yang keotik begitu ya, yang akan berdampak kepada kekacau balauan ya. Sehingga dengan demikian ahli mengatakan perlu dengan cermat dan teliti untuk melaksanakan SPHP dan juga undangan pembahasan akhir. Bahkan ahli perlu menambahkan upaya maksimal itu harus bisa dibuktikan ya, harus bisa dibuktikan di mana menolaknya. Jadi jangan sampai undangan pembahasan itu dikirim pos, kemudian kempos, kemudian dianggap tugas selesai. Ya, berarti udah langsung terbit saja SKP ya sesuai dengan SPHP. Nah, ini kan tidak memberikan rasa keadilan ya. Dan hukum acara itu tidak dijalankan sesuai dengan maksud dari pembuat undang-undang. Lagi-lagi ahli ingin menjelaskan bahwa SKP adalah produk hukum untuk mengambil harta warga negara menjadi milik penguasa. Demikian. Baik, terima kasih ahli. Baik, mungkin majelis dari offline mungkin cukup untuk selanjutnya dari yang online majelis. Baik, silakan dari online Pak Rinto. Ya, terima kasih kesempatannya majelis. Saya ingin bertanya kepada ahli terkait dengan pengertian pasal 43 ayat 5 PMK 17 tahun 2013. Ini saya bacakan dulu mungkin ahli supaya agak ingat. Pasal 43 ayat 5 ini bunyinya undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ini ayat 2 terkait dengan undangan pembahasan akhir dapat disampaikan oleh pemeriksa pajak secara langsung atau melalui faksimil. Ini kita fokus di frase dapat. Pertanyaannya, dalam pasal 43 ayat 5 PMK 17 tahun 2013 terdapat penggunaan kata dapat yang oleh tergugat ditafsirkan sebagai tidak bersifat wajib. Sehingga penyampaian undangan pembahasan akhir tidak harus dilakukan secara langsung atau melalui faksimil. Misalkan bisa melalui WA, email, atau kalau zaman dulu melalui buruh merpati. Namun pada pasal 60 ayat 1 PMK 17 2013 junto pasal 36 ayat 1 huruf D dalam Undang-Undang KUP yang menggunakan kata dapat juga, tergugat justru menafsirkannya secara terbatas. Seolah-olah hanya kondisi tertentu yang dapat menjadi dasar pembatalan SKP, yaitu tanpa adanya SPHP dan pembahasan akhir. Pertanyaan kami adalah, bagaimana seharusnya kata dapat ditafsirkan dalam konteks hukum administrasi perpajakan, dan apakah perbedaan penafsiran terhadap kata yang sama dalam norma yang setara, seperti ini dapat dibenarkan secara kaidah penafsiran hukum. Terima kasih, ahli. Silakan ahli. Ya, terima kasih pertanyaan penggugat. Ini pertanyaan penggugat nih mata kuliahnya semester 1 nih, penafsiran hukum ya. Jadi kalau kita bicara mengenai penafsiran hukum yang penggugat tanyakan tadi ya ada di pasal 43 ayat 5 ya. PMK 17 2013 ya. Tadi penggugat sudah sampaikan bahwa bunyinya undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat disampaikan oleh pemeriksa pajak secara langsung atau melalui faksimili. Nah, yang ditanyakan penggugat kan mengenai frase dapatnya ya. Nah, jadi kalau kita mempelajari penafsiran hukum dan frase yang digunakan adalah dapat, ada dua makna di sini. Pertama, dapat itu bersifat open-ended atau dapat bersifat close-ended. Kalau bersifat open-ended, ya itu artinya tidak diberikan pilihan. Jadi dimungkinkan pilihan-pilihan lain. Tapi kalau bersifat close-ended, pilihannya bersifat limitatif. Nah, dalam rumusan norma pasal 43 ayat 5, pilihannya bersifat limitatif. Ya, itu tidak open-ended, ya, tapi close-ended. Pilihannya cuma dua, langsung atau faksimili. Karena sekarang zamannya tidak ada lagi faksimili, ya maka pilihannya hanya satu, langsung saja. Ya, tapi kalau normanya mengatakan dapat disampaikan secara langsung, ya, nah berarti pilihannya boleh langsung, boleh tidak langsung, kan begitu. Tidak langsungnya apa? Ya banyak pilihannya. Nah, tapi karena ini bersifat close-ended, maka pilihannya tidak bervariasi, bukan sesuka tergugat. Kalau sesuka tergugat, ya dibuka pilihannya. Ya, dibuka pilihannya untuk misalnya tidak menyampaikan secara langsung, tapi pilihannya dalam rumusan norma pasal 43 ayat 5 ini sangatlah sangatlah bersifat terbatas ya, hanya dapat disampaikan secara
langsung maupun melalui faksimili. Jadi menurut ahli tidak bisa ditafsirkan sesuka hatinya tergugat ya. Artinya boleh disampaikan melalui email, melalui pos, atau mungkin disampaikan melalui sekarang teknologi terbaru dengan drone mungkin ya. Ya kan sekarang pengiriman barang atau surat bisa dengan drone gitu ya. Nggak bisa juga ya. Meskipun teknologinya memungkinkan gitu ya. Tapi masalahnya normanya nggak mengatur begitu. Nah, kenapa? Coba deh kita teliti sama-sama. Kalau misalnya kebebasan itu diberikan oleh tergugat menggunakan drone, lalu kalau ternyata undangannya itu nggak sampai, apakah si drone itu atau robot itu bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum? Apakah si drone itu bisa jadi saksi di pengadilan? Ya kan tentu nggak bisa. Ya, yang bisa jadi saksi itu adalah manusia, harus melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami. Bisa jadi drone itu melihat, mendengar, mengetahui, mengalami, tapi dia bukan manusia yang punya akal sehat. Ya, jadi dia tidak bisa dihadirkan sebagai saksi juga. Ya, jadi teknologi memang membantu, tapi ketika ada hal-hal yang dibatasi oleh hukum atau undang-undang, maka pembuat undang-undang punya maksud. Ketika itu tidak dibatasi, maka pemberlakuannya akan dilakukan secara serampangan dan bebas. Tentunya ini merugikan nanti wajib pajak. Ya, kalau semuanya nanti fiskus atau pemeriksa mengatakan sudah dikirim oleh drone, ada buktinya. Terus bagaimana menghadirkan drone bahwa betul apa tidak drone itu sudah menyampaikan undangan kepada wajib pajak yang dimaksud? Tentu kan itu tidak mungkin. Jadi kembali lagi ahli menjelaskan bahwa memang sengaja dibatasi ya supaya memberikan kepastian dan keadilan. Kalau penggugat mau kaitkan tadi dengan pasal 36 ya, Undang-Undang KUP khususnya di ayat 1 huruf D, angka 1 dan angka 2 ya, dan juga di PMK 17 2013 ya, pasal 60 ayat 1 huruf A dan B. Nah, kalau itu memang disebutkan oleh normanya itu dapat ya. Ini bersifat open ended nih ya. Jadi yang dapat membatalkan ya adalah tidak menyampaikan SPHP. Artinya apa? Artinya kalau ahli mengatakan yang dapat membatalkan bukan hanya SPHP ya, bukan hanya tidak melaksanakan pembahasan ya. Karena memang tidak diberikan pilihan lain ya. Ini maksud saya diberikan pilihan lain justru ya. Dan frase dapat ini ya justru bertentangan dengan pasal 31 kalau mau dimaknai dimaknai ada pilihan lain begitu ya. Bertentangan dengan pasal 31 ayat 2. Karena di pasal 31 ayat 2 mengatakan tata cara pemeriksaan pajak itu diatur ya dalam PMK. Dan tata cara pemeriksaannya apa? Ya termasuk ini. Jadi kalau tata caranya sudah diatur dalam undang-undang, tidak mungkin boleh dilanggar. Ya, kalau kita kuliah di Fakultas Hukum, tidak ada dosen yang mengatakan boleh langgar undang-undang karena nggak ada sanksinya, itu nggak ada. Ya, nah jadi kembali lagi, ahli ingin mempertegas bahwa rumusan norma pasal 43 ayat 5 itu bersifat limitatif ya dan close ended ya, hanya langsung atau faksimili. Karena dalam tataran empirik ya faksimili tidak ada lagi, maka pilihannya hanya satu, yaitu disampaikan secara langsung. Begitu, Bung Glet. Silakan, masih ada? Ya, Izin Pak, ini dari Silakan. Ya, saya mungkin Cukup. izin Pak Rinto, izin majelis. ya. Ini yang bilang apa-apa. Sujono Pak. benar, Pak Sujono ini kuasa hukumnya bisa ditunjukkan nggak Pak? Yang masih berlaku Pak? Ya, bentar Pak ya. Oh itu ya. Sampai berlaku kapan Pak? Di sini 5 Juli 2026 Pak. Nampak nggak ya? Bentar ya. Benar. 5 Juli ya? Ya, Oke, baik. Masih berlaku. Silakan Pak Sujono, apa yang mau ditanyakan? ya saya ingin menyambung pertanyaan dari Pak Rinto. Pasal 43 poin 4 itu adalah merupakan kanal penyampaian.
Ya, ada pilihan secara terbatas, yaitu langsung dan fleksibel. Berarti kan nggak ada pilihan lain. Nah, cuman kita harus memperhatikan di pasal 43 ayat 1, yaitu WP wajib diberi hak hadir. Ketika kita tidak bisa memastikan undangan ini sampai di tangan WP, bagaimana dia bisa diberikan hak hadir? Dan sekarang saya ingin tanya kepada ahli, kalau Bentar, pemohon. kalau Ini masih terkait dengan surat kuasa. oh ya, Gimana tadi? Silakan. Oh, yang diupload itu sepertinya IKH-nya Pak Kahfi itu. Tapi itu yang Ibu yang Februari itu ya, yang udah nggak berlaku ya. Tapi yang tadi yang ditunjukkan kan udah berlaku ya. Berarti sudah Ya, betul Pak. ya. Baik. Ya. Nah, Pak Kahfi ini gimana? Nanti disesuaikan majelis. Iya, Kemarin masih perpanjangan majelis. oh, masih perpanjangan. Perpanjangan ini. Belum ada yang baru. Belum ada ya majelis. Kapan baru ini? 12 Februari. 12 Februari. 12 Februari. Terus bukti sudah memperpanjangnya? Nanti kami lampirkan di ini majelis yang tanda terimanya itu majelis baru yang di email. Oh, tolong diupload ya. Baik. Terima kasih. Silakan Pak Sujono. Ya, terima kasih majelis yang saya hormati. Jadi mungkin saya melihat pasal agak fokus diulangi tapi singkat. ya oke. Ya. Pasal 43 ayat 1 itu kan WP harus diberi hak hadir. Ketika penyampaian itu tidak sampai, jadi hak hadir itu tidak terpenuhi. Jadi Tanyakan apa Pak? yang saya tanyakan, apakah tergugat wajib memastikan untuk memberikan hak hadir kepada penggugat? Silakan ahli jelaskan. Silakan ahli. Ya, terima kasih penggugat pertanyaannya. Memang betul yang disampaikan oleh penggugat tadi bahwa fiskus itu atau tergugat dalam hal ini pemeriksa pajak diperintahkan atau diamanatkan oleh undang-undang ya, undang-undang KUP pasal 31 ayat 2 ya Jungto PMK ini untuk memastikan bahwa wajib pajak itu diberikan haknya untuk hadir ya. Ini relevan dengan yang ahli tadi sampaikan bahwa ketika sebenarnya wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan, maka kesempatan terakhir bagi pemeriksa pajak itu adalah memastikan undangan ini diterima dan memastikan wajib pajak itu hadir. Ya, jadi pertanyaan penggugat, bagaimana mungkin penggugat bisa hadir kalau tergugat tidak memastikan undangannya diterima? Nah, itu yang tadi ahli katakan. Tergugat atau pemeriksa itu harus melakukan upaya maksimal, ya. Jadi tadi ahli katakan maksimal itu harus bisa dibuktikan. Apa buktinya? Kalau cuma kirim email, kirim WA, ya kan? Apakah itu maksimal? Ya tentu itu yang paling mudah bisa dikerjakan. Itu bukan maksimal. Kalau maksimal itu kan segala upaya sudah dilakukan, ya. Kalau kemudian suratnya kempos begitu ya. Kemudian misalnya undangannya itu tidak diterima karena perusahaannya tutup misalnya di hari libur atau di hari Sabtu misalnya. Maka pemeriksa harus memastikan bahwa undangan itu diterima. Lagi-lagi ahli ingin mengatakan tidak ada wajib pajak yang menolak untuk hadir. Faktanya adalah wajib pajak tidak hadir karena tidak diberitahu secara patut. Itu dua hal yang sangat berbeda, ya. Dan itu jangan dimaknai sama. Karena kalau dimaknai sama, seolah-olah wajib pajak selalu ingin menolak. Padahal wajib pajak itu menurut ahli ingin sekali hadir karena memang ada akibat atau konsekuensi hukumnya. Nah, tadi ahli sudah jelaskan juga bahwa kalau pemeriksa, maksud ahli kalau wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan, seharusnya pemeriksa lebih keras lagi upayanya, karena itulah kesempatan terakhir
bagi pemeriksa untuk mencantumkan jumlah atau lebih bayar yang disetujui itu dalam SKP nanti. Karena pemeriksa tidak punya dasar apapun ya tanpa dua peristiwa hukum yang harus dilakukan, yaitu peristiwa hukum menyampaikan SPHP dan peristiwa hukum melaksanakan pembahasan. Ya. Jadi SKP tidak mungkin terbit, apalagi jumlah lebih atau kurang bayarnya tidak mungkin diterbitkan kalau peristiwa hukum itu tidak dilaksanakan dengan baik, ya. Jadi pelaksanaan peristiwa hukum ini bukan pilihan, tapi keharusan, keniscayaan. Nah, oleh karena itu tadi ahli katakan harus bisa dibuktikan upaya maksimalnya. Di mana upaya maksimalnya? Undang-undang sudah mengatur kalau menolak SPHP dibuatkan berita acara. Tapi kalau berita acaranya dibuat harus dibuktikan dengan surat menolak SPHP dari WP itu sendiri. Kalau tidak ada, maka berita acaranya itu cacat prosedur. Ya, kalau cacat prosedur maka SKP-nya juga harus dinyatakan batal ya karena pelanggaran syarat objektif. Begitu juga dengan pembahasan akhir. Kalau pembahasan akhir itu tidak bisa dilaksanakan, ya, maka bagaimana bisa mencantumkan jumlah lebih bayar atau kurang bayarnya yang disetujui dalam pembahasan. Nah, lagi-lagi inilah yang menjadi persoalan di mana pemeriksa harus melaksanakan upaya maksimal. Kemudian, satu hal yang perlu ahli sampaikan kepada penggugat, bahwa pemeriksa pajak juga harus tunduk pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dimana salah satu asasnya adalah memberikan layanan terbaik. Ya, nah asas memberikan pelayanan yang baik itu sudah menjadi norma di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kalau sudah menjadi norma, tidak dilanggar, maka itu pelanggaran hukum. Ya, dan bisa ditarik ke ranah pidana. Ya, itu filosofis dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan karena hukum administrasi bersinggungan dengan hukum pidana. Jadi ada upaya diduga ya, kalau tidak dilaksanakan atau tidak disampaikan SPHP dengan patut, tidak dilaksanakan pembahasan akhir dengan patut, maka ada upaya diduga ya untuk memaksa wajib pajak ya mengakui utang pajak hanya sebesar temuan. Nah, perlu ahli tegaskan kepada penggugat nih, hanya sebesar temuan. Padahal temuan itu belum final. Bayangkan kalau temuannya itu miliaran atau puluhan miliar, tapi tidak sempat diberikan tanggapan, tidak bisa dihadiri pembahasannya. Lalu jumlah lebih bayar kurang bayarnya harus sama dengan SPHP. Nah, tentu ini sangat merusak rasa keadilan, ya. Kalau semuanya nanti harus disamakan dengan SPHP. Padahal SPHP itu adalah masih sangat mentah, begitu ya. Bahkan di PMK yang baru, saking mentahnya diberikan 2 kali SPHP, yaitu pra SPHP dan SPHP terakhir. Nah, itu membuktikan bahwa SPHP itu masih sangat mentah, ya. Nah, oleh karena itu tidak boleh dijadikan dasar untuk mencantumkan jumlah lebih bayar atau kurang bayar yang disetujui dalam SKP. Jadi sekali lagi jawaban ahli kepada pertanyaan penggugat, bagaimana mungkin penggugat menghadiri pembahasan kalau undangannya tidak diterima? Iya, betul. Nah, oleh karena itu ahli mengatakan maka undangan itu demi hukum dianggap tidak disampaikan karena memang haknya tidak diberikan. Kemudian apa yang membuktikan bahwa haknya tidak diberikan selain undangan tidak disampaikan secara patut? Yang kedua adalah tidak dapat dibuktikan adanya risalah pembahasan akhir. Nah, apa filosofis risalah pembahasan akhir? Filosofis risalah pembahasan akhir adalah pengakuan wajib pajak. Mana yang diakui, mana yang ditolak. Nah, ini sangat penting. Ya, oleh karena itu tidak ada lagi perdebatan. Kadang di pengadilan perdebatan. Penggugat tidak mengakui majelis. Yang kita akui ini, bukan yang itu. Yang diakui oleh tergugat yang ini, bukan yang itu. Kenapa itu terjadi? Karena risalahnya tidak dijalankan dengan baik. Ya, risalah itu dianggap hanya formalitas. Padahal sebenarnya di risalah itu sudah jelas. Kalau posnya A, itu dibantah atau diterima. Kalau dibantah menjadi apa? Kalau diterima menjadi apa? Karena belum tentu diterima seluruhnya. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Ya, kalau semuanya dibantah, maka yang diakui menjadi bagaimana atau berapa. Jadi risalah itu sangat penting. Nah, kalau pembahasan tidak ada, ya otomatis risalahnya juga nggak ada. Nah, kalau risalahnya nggak ada,
Terus bagaimana menuangkannya jumlah lebih bayar atau kurang bayar ya dalam pembahasan. Nah, oleh karena itu ahli mengatakan risalah itu bukan sekedar formalitas. Dan apa yang membuktikan ini bukan formalitas? Karena di dalam risalah lah dibuka forum ya tambahan ya, itu namanya upaya hukum lanjutan atau lebih tepatnya upaya administratif lanjutan. Kenapa disebut upaya administratif lanjutan? Karena di dalam risalah pembahasanlah tersedia forum administratif yang dinamakan permohonan pemeriksaan QA. Ya, itu namanya upaya administratif lanjutan. Karena ada perdebatan mengenai mana yang disetujui dan mana yang tidak disetujui, maka hukum memberikan ruang seluas-luasnya untuk dilaksanakan kembali pemeriksaan QA. Untuk memastikan bahwa pembahasan itu menjadi berkualitas. Istilahnya kan QA, penggugat ya. QA itu bahasa Inggris, Quality Assurance. Tapi sebenarnya kan ini adalah, kalau terjemahan bebasnya kan penjaminan kualitas ini, pemeriksaan. Jadi ingin dipastikan lagi bahwa pemeriksaannya itu berkualitas apa enggak gitu loh. Atau memang sama sekali tidak punya kualitas. Nah, itu ditentukan di dalam pemeriksaan QA. Nah, jadi ahli ingin mengatakan betapa pentingnya risalah. Kalau risalah tidak ada, maka tidaklah mungkin dilakukan pemeriksaan QA. Kalau risalah tidak ada, maka tidak mungkin dilakukan pembahasan dan akibatnya tidak mungkin juga dicantumkan jumlah kurang bayar atau lebih bayar dalam SKP. Demikian, penggugat. Baik, saya kira atau majelis kira sudah cukup ya, penggugat. Kita kasih kesempatan sekarang dari tergugat. Silakan, tergugat. Ada yang bertanyakan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin untuk bertanya kepada ahli. Tadi disampaikan oleh ahli bahwa pemeriksa dalam hal penyampaian SPHP maupun penyampaian undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan SPHP itu maupun undangan itu kepada wajib pajak. Nah, kami ingin bertanya kepada ahli. Ada dua pertanyaan tapi ini saling berkaitan. Yang pertama adalah jika WP tidak bisa ditemui, mungkin khususnya dalam hal penyampaian SPHP, jika WP tidak bisa ditemui, tadi disampaikan oleh ahli bahwa pemeriksa bisa membuat berita acara. Apakah benar demikian? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila pemeriksa telah bertemu dengan wajib pajak, namun wajib pajak tidak mau menerima SPHP, tidak mau menandatangani surat penolakan menerima SPHP, apa solusi bagi pemeriksa? Apakah bisa juga membuat berita acara menolak menerima SPHP? Terima kasih. Baik, silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan tergugat ada dua ya. Yang pertama tadi sehubungan dengan SPHP dan undangan. Pertanyaan pertama, jika WP tidak bisa ditemui, ya, apakah kemudian tergugat dapat menerbitkan berita acara? Tadi ahli sudah jelaskan bahwa berita acara itu hanya dapat dibuat kalau pemeriksa sudah menemui wajib pajak. Ahli harus jelaskan lebih detail lagi dan lebih memberikan penekanan atau emphasis ya. Wajib pajak, jadi bukan karyawan, bukan pembantu, bukan tetangga, bukan satpam, wajib pajak. Yang dimaksud dengan wajib pajak itu apa? Pengurus atau wakilnya. Ya, itu di mana diaturnya? Di pasal 32 ayat 4 dan penjelasannya. Nah, kalau itu sudah bisa ditemui, kalau nih ya, ahli harus menjelaskan, kan ahli tidak mengetahui fakta yang sesungguhnya. Kalau sudah ditemui, tapi kalau belum, ya berarti belum maksimal. Tapi kalau sudah ditemui, ya pengurusnya atau wakilnya, kemudian tidak mau menandatangani SPHP, ditanyakan, Pak, Bu, kenapa tidak mau tanda tangan SPHP? Ya, dibuatkan alasannya. Alasan itu dicantumkan di mana? Dicantumkan di dalam surat menolak menerima SPHP. Jadi nggak boleh langsung ke berita acara. Kalau langsung ke berita acara itu subjektif. Ya, kenapa? Karena berita acara itu bisa langsung dibuat di kantor oleh tergugat tanpa perlu bertemu dulu dengan wajib pajak. Maka undang-undang mengatur harus bertemu dulu. Kalau bertemu gimana? Ya ditanya, kenapa tidak mau terima SPHP? Kalau wajib pajaknya sudah bertemu. Tapi kalau belum, maka kan belum maksimal upayanya, ya. Nah,
dalam tataran praktek, biasanya kasusnya itu adalah bukan pemeriksa bertemu dengan wajib pajak lalu wajib pajak menolak. Justru yang menolak itu adalah bukan wajib pajak. Wajib pajaknya tidak bertemu langsung loh. Ya, kalau bertemu langsung menurut ahli hampir tidak ada wajib pajaknya menolak. Yang menolak itu mungkin karyawannya, security-nya, satpamnya, tapi bukan wajib pajaknya, bukan pengurusnya, bukan wakilnya. Ya, jadi kalau perseroan itu wakilnya, ya, semuanya yang ada di akte itu wakil, termasuk pengurus. Jadi lagi-lagi ahli tekankan, boleh nggak menerbitkan berita acara penolakan? Boleh, sepanjang syaratnya dipenuhi. Ya, apa syaratnya? Harus bertemu langsung dengan WP-nya. Ya, kalau belum bertemu, berarti tidak boleh menerbitkan surat menolak menerima SPHP. Nah, tadi tergugat bertanya, bagaimana kalau dia nggak mau? Tanyakan, Bu, kenapa tidak mau menerima? Masalahnya dalam tataran praktek, ahli mendapatkan di beberapa kasus itu tidak ada pertemuan, tidak ada pembicaraan, ya, sehingga kemudian tidak bisa disampaikan SPHP. Ya, nah pertanyaan kedua dari tergugat tadi, kalau sudah bertemu, nah ini kalau ya, jadi kasusnya kan kalau sudah bertemu dengan pengurus, ya, bertemu dengan direksi, bertemu dengan dewan komisaris, ya, bertemu dengan pemegang saham, itu kan wakil ya atau pengurus. Lalu sudah ditanyakan kenapa tidak mau menerima. Lalu kemudian dia memberikan alasan. Nah, alasan itulah yang dituangkan di dalam surat menolak menerima SPHP. Lalu setelah WP-nya tanda tangan, ya, kemudian barulah pemeriksa bisa menerbitkan berita acaranya. Nah, dalam tataran praktek biasanya ya yang terjadi adalah tadi ahli katakan pemeriksa belum ketemu dengan wakil atau pengurus, tapi bertemu dengan karyawan atau pihak lain. Atau ada kasusnya juga di mana pemeriksa itu ya bertemu dengan wakil atau pengurus ya, tapi kemudian misalnya ada persoalan cacat wewenang atau cacat prosedur yang misalnya belum dipenuhi. Ahli berikan contoh. Jadi ketika pemeriksa menyampaikan SPHP ya kepada wakil atau pengurus, lalu wakil atau pengurus itu mempertanyakan, loh, Bapak Ibu kan belum memperlihatkan kepada kami nih dasar kewenangan atau SP2. Kenapa menyampaikan SPHP? Nah, itu juga boleh menjadi dasar penolakan. Karena legal standingnya belum bisa dibuktikan, tapi langsung menyampaikan SPHP. Itu boleh ya dijadikan alasan penolakan oleh wajib pajak. Tapi lagi-lagi harus dituangkan di dalam surat menolak menerima SPHP. Jadi alasan itu harus jelas, ya. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa alasan. Dan menurut ahli tidaklah mungkin kemudian wajib pajak menolak melakukan itu kalau memang sudah ditanyakan alasannya dan sudah bertemu langsung dengan wajib pajaknya atau pengurusnya atau wakilnya. Nah, jadi ahli ingin tegaskan penerbitan berita acara itu sifatnya kondisional, tidak absolut. Maksudnya apa? Bisa dipenuhi apabila syarat sebelumnya dipenuhi. Baik. Ya, demikian. Baik. Ada lagi? Satu lagi mungkin tergugat? Sebenarnya belum terjawab secara keseluruhan yang mulia pertanyaan sebelumnya. Jadi pertanyaan dari tergugat tadi, ketika pada saat penyampaian SPHP sudah bertemu langsung dengan wajib pajak, tadi kan ahli selalu menyampaikan bahwa tidak mungkin wajib pajak tidak mau menandatangani. Nah, ketika misalkan wajib pajak sudah menemui, kemudian tidak mau menandatangani surat penolakan menerima SPHP, apakah ada solusi bagi pemeriksa misal hal itu terjadi? Itu yang mungkin belum dijawab oleh ahli ya. Jadi ketika bertemu dengan wajib pajak, terus wajib pajak tidak mau menerima SPHP, tidak mau menandatangani surat penolakan menerima SPHP, apakah menurut ahli ada solusi atau jalan keluar bagi pemeriksa dalam hal ini? Silakan. Ya, baik, terima kasih tergugat pertanyaannya. Ahli ingin menjelaskan sekali lagi tergugat. Tadi kan tergugat mengatakan apabila pemeriksa telah bertemu dengan WP, berarti tergugat sudah memastikan ya bahwa tergugat bertemu dengan WP.
kita sepakat dulu tadi pengertian WP-nya. Jangan sampai salah nih. Ya, ini apabila Pak. Iya, betul. Nah, Apabila sudah bertemu Oke. dengan wajib pajak. baik, Dalam ini pengurusnya lah. betul. Silakan. Berarti asumsinya sudah terpenuhi begitu majelis ya. Asumsinya sudah terpenuhi bahwa pemeriksa bertemu dengan wajib pajak. Lalu kemudian wajib pajaknya menolak. Maka yang perlu dilakukan oleh pemeriksa apa? Ditanyakan, kenapa Bapak Ibu menolak? Ini temuan kami Pak sementara, ini belum final Pak. Bu, ini belum final. Ya, ini temuan kami sementara. Kami menjalankan perintah undang-undang untuk menyampaikan temuan sementara. Bapak menolak, boleh kami tahu nggak Pak, Bu, alasannya apa? Bapak Ibu menolak, ya. Nah, kalau memang Bapak Ibu menolak punya alasan, ya, boleh nggak Ibu cantumkan di dalam surat penolakan? Cantumkan, ditulis. Ya, silakan. Boleh Bapak Ibu yang nulis atau boleh wajib pajaknya yang menulis. Itulah gunanya surat penolakan itu. Jadi itu bukan sekedar format, ada alasannya di situ. Kenapa dia mau menolak? Misalnya, saya menolak karena pemeriksaannya udah 2 tahun. Tulis di situ. Saya menolak karena apa? Karena legal standingnya pemeriksa nggak jelas. Saya belum pernah terima SP2-nya. Ya silakan ditulis. Ya, jadi pasti ada alasan tergugat. Ya, tidak mungkin wajib pajak itu menolak tanpa alasan. Karena kalau pemeriksa sudah menjelaskan bahwa SPHP ini bukanlah keputusan akhir, ini bukan, ini hanya temuan sementara. Kalau perlu pemeriksa bisa mengatakan begini, Bapak Ibu wajib pajak, kami bukan malaikat, temuan sementara ini ya hanya temuan saja, ini belum final. Ya, ini bukan berarti apa-apa, ini nggak berarti apa-apa, tapi kami hanya menjalankan tugas saja. Nah, jadi ahli mau tegaskan itu yang bisa dilakukan oleh pemeriksa, ya, sehingga ada proses edukasinya dan ada proses penyampaian informasi yang lebih transparan. Begitu. Baik, begitu jawabannya tergugat ya. Baik Yang Mulia. Baik, cukup ya. Cukup. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke majelis, silakan Ibu ada. Bapak ada? Silakan. Terima kasih ini ahli. Sebenarnya majelis ini melihat dua sisi ya. Di satu sisi sebagai pengusaha harusnya kita juga apa ya, ada dukunganlah kepada pemerintah gitu misalnya. Kita ada kesempatan berusaha, bisa dengan dibandingkan masyarakat yang lain mungkin usaha susah gitu ya. Tapi di sisi lain juga ini rasa syukur dari pengusaha gitu ya, bisa berkontribusi untuk negara. Sehingga ya kalau ada pemeriksaan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Di satu sisi juga dari pemeriksa juga tidak boleh sewenang-wenang gitu ya. Prosedur harus dilaksanakan dengan baik sesuai undang-undang yang ada. Gitu. Di luar itu semua dari kondisi itu, apakah ahli sudah memahami betul gitu ya kondisi kalau dari apa data-data itu, satu ada perubahan perilaku dibandingkan tahun sebelumnya misalnya, jadi perilaku dari pemohon banding gitu. Di tahun 2019 ini kan bukan sekali diperiksa ya, sebelumnya dilaksanakan dengan baik itu pemeriksaan selesai gitu. 2019 SPHP dan sebagainya. Tetapi di tahun 2020 ada kalau menurut terbanding ada etikat tidak baik gitu. Misalnya susah ditemui dan sebagainya, dan fakta-fakta kan ditunjukkan itu dari apa kondisi-kondisinya semua disampaikan, termasuk sudah datang dan sebagainya. Nah ini bagaimana ini kondisi seperti ini sebagai ahli ini, jadi secara netral gitu ya. Ya sebagai pengusaha kita juga bersyukur bisa berusaha gitu ya. Tapi kalau pemeriksaan juga tidak baik, tidak mengikuti undang-undang yang ada ya harus betul-betul. Tapi dari fakta-fakta yang ada ini menurut ahli bagaimana? Sudah berusaha datang, kemudian saya ahli sebagai pemeriksa gitu, datang kemudian sudah ketemu, sudah ya ada fotonya, dikirim lewat pos gitu. Sementara sebelumnya sudah berjalan dengan baik gitu, kecuali kalau baru pertama kali gitu ya, baru sekali periksa nggak tahu. Ini kan tahun sebelumnya berjalan dengan baik. Kemudian ada kondisi indikasi niat yang tidak baik dengan hal tertentu misalnya seperti itu. Ini gimana pendapat ahli harus secara netral melihat kondisi ini? Terima kasih. Ya, izin majelis, ahli coba berusaha untuk menjawab.
Terima kasih pertanyaan hakim anggota ya dari Pak Untung ya Pak ya. Pertanyaan majelis ini adalah pertanyaan berkaitan dengan normatif versus empirik ya. Jadi kalau ahli ingin memberikan pendapat, ini kan pertanyaannya terhadap dua hal itu ya. Jadi hakim anggota berpendapat bahwa ada perubahan perilaku dan kemudian dimaknai oleh tergugat itu sebagai itikat tidak baik. Tapi kalau kita mau mencermati, bisa jadi perubahan perilaku itu dimaknai bukan sesuatu itikat tidak baik ya. Bisa juga dimaknai itu, tapi juga bisa dimaknai lain. Apa itu? Misalnya dimaknai bahwa wajib pajak itu merasa selama ini salah loh pemeriksaannya. Salah loh prosedurnya. Bisa juga kan dimaknai seperti itu. Ya, karena dalam tataran empirik atau dalam prakteknya banyak sekali prosedur dalam pemeriksaan itu yang tidak sedikit tidak dilaksanakan, ya. Nah, jadi kalau kemudian ada perubahan perilaku, majelis hakim bisa saja dimaknai oleh tergugat itu adalah perubahan perilaku yang cenderung menjadi tidak baik, tapi bisa juga dimaknai bahwa wajib pajak itu belajar memahami bahwa selama ini salah loh pemeriksaannya. Itu ada dua kemungkinan majelis. Nah, oleh karena itu, untuk bisa menilainya, kembali lagi bahwa hukum secara normatif tidak bisa menilai perilaku, ya. Karena hukum hanya bisa menilai peristiwa, ya, tindakan dan keputusan. Kalau perilaku itu kan lebih kepada domainnya, mungkin psikolog, psikiater. Tapi kalau kita bicara hukum acara atau prosedur, itu bisa dinilai dengan hukum, ya, di mana yang dilanggar, di mana yang tidak dilanggar. Nah, tadi hakim anggota mengatakan dulu tahun sebelumnya bisa lancar. Nah, pertanyaannya, apakah lancar itu berarti benar? Apakah lancar itu berarti sesuai dengan Undang-Undang Pasal 31 ayat 2? Kuasa hukum, Ya. Wali, maksudnya lancarnya dalam pelaksanaan prosedur gitu. Iya. Pelaksanaan prosedur kan bisa tuh tahu tata caranya dan sebagainya. Gitu. Ya, terima kasih hakim anggota. Jadi ahli ingin mengatakan lancar itu kan artinya mungkin tidak ada sengketa, mungkin juga harusnya SPHP bisa diterima, undangan bisa diterima. Tapi kembali lagi tahun sebelumnya kan ahli tidak tahu kasusnya. Tapi yang ahli ingin katakan adalah lancar itu mungkin pengetahuan WP-nya tidak juga sampai di situ majelis hakim atau hakim anggota bahwa lancar itu bukan berarti benar, ya. Ahli berikan contoh misalnya ya. Dalam banyak mungkin dibatasi ininya tadi apa itu tata laksananya tadi itu. Ya, contoh misalnya begini tadi kalau dalam tahun yang sebelumnya mungkin ya majelis ketika menyampaikan SPHP misalnya, oh SPHP-nya itu kok ketika disampaikan ya kan secara langsung kemudian bisa langsung diterima misalnya begitu ya. Nah ini kan contoh saja. Nah tapi contoh lagi ya, tapi tahun ini tidak bisa langsung diterima. Padahal di tahun yang lalu sama, tahun lalu juga pemeriksaannya misalnya sudah lewat 1 tahun, sekarang lewat 2 tahun. Tahun lalu dia tidak persoalkan WP-nya, tapi tahun ini dia persoalkan. Nah pertanyaannya, apakah itu melanggar hukum? Secara normatif tidak, ya. Secara etika cenderung mempersulit, tapi secara hukum kan tidak. Karena memang jangka waktunya di dalam Undang-Undang Pasal 31 ayat 2 mengatakan tata cara pemeriksaan pajak termasuk jangka waktu pemeriksaan. Diatur di situ jangka waktunya, dan itu perintah undang-undang. Nah, kalau wajib pajak baru mengetahuinya sekarang, lalu kemudian dia keberatan misalnya, ini misalnya ya, lalu kemudian dia tidak mau menerimanya, itu juga beralasan juga. Itu bukan salah satu cara mempersulit, dan itu menurut ahli bukan perubahan perilaku. Perubahan pengetahuan mungkin lebih tepatnya ya, dari yang tadinya tidak paham jadi sekarang paham gitu ya. Nanti kesimpulannya setelah memahami ada kesenian pengetahuan ya usah nggak diterima aja atau jangan ditemui gitu ya. Menurut kuasa tadi kan sudah memahami gitu, jadi nggak usah diterima saja gitu atau gitu kira-kira. Mungkin bukan maksudnya tidak mau diterima, tapi mungkin ada prosedur yang tidak bisa dipenuhi begitu majelisnya. Contoh misalnya perubahan pengetahuannya tadi gimana? Ya, perubahan pengetahuannya. Misalnya SPHP disampaikan kepada pihak yang bukan pengurus. Nah mungkin tahun lalu karena nggak ngerti ya diterima saja. Bahkan kalau satpam terima pun nggak masalah.
Tapi kan sekarang jelas misalnya hukum acaranya mengatakan harus disampaikan kepada wakil atau pengurus. Nah, mungkin ini disosialisasikan di perusahaannya penggugat ya melalui meeting internal mereka mungkin ya. Kalau nanti menerima SPHP ya mungkin sebaiknya tidak diterima karena prosedurnya harus diterima oleh wakil atau pengurus. Mungkin seperti itu. Tapi ahli menerangkannya bahwa ada potensi bahwa ketika perubahan perilaku terjadi, tidak serta-merta kemudian menjadi perilaku yang kemudian dimaknai menjadi etika tidak baik. Bisa juga dimaknai peningkatan kompetensi pemahaman mengenai hukum acara pemeriksaan pajak. Karena hukum acara itu majelis dibuat itu untuk dipenuhi, bukan untuk dikompromikan. Nah, kenapa terjadi kompromi? Karena sebagian besar tidak paham majelis. Bukan karena mereka paham loh ya. Kalau mereka paham lalu kompromi, ya itu pilihan mereka. Tapi mereka mengkompromikan tanda petik karena mereka nggak paham. Tadi ahli sebutkan, ya mereka menerima surat kan karena mereka nggak paham. Kalau mereka paham, mungkin tidak ada yang mau terima itu SPHP dan undangan. Karena memang normanya mengatakan demikian. Ya, nah jadi ahli berpendapat kalau memang SPHP dan undangan itu bisa diterima oleh siapapun, tentunya ini tugas pemerintah ya dan DPR untuk mengubah itu melalui undang-undang atau setidak-tidaknya melalui PMK. Kalau misalnya SPHP atau undangan bisa diterima oleh siapa saja. Nah, itu mungkin lebih memberikan kepastian hukum sehingga tidak ada perdebatan lagi di situ. Nah, jadi mungkin apa yang ahli sampaikan tadi bisa menjawab dan juga ahli perlu tambahkan satu lagi majelis. Dalam praktek banyak sekali ditemukan fakta ketika sudah sudah berfoto bersama, kemudian itu dianggap sudah bertemu. Padahal hukum acaranya mengatakan, kalau dia menolak sudah bertemu, maka dituangkan alasan menolaknya apa dalam surat penolakan itu. Ada formatnya. Alasan menolak karena SP2 tidak jelas, karena lewat jangka waktu, karena dan lain-lain lah, apapun alasannya. Disampaikan. Ya, dan surat penolakan itu yang harus dijalankan sebelum terbit berita acara. Tidak langsung semuanya berita acara. Kalau langsung semuanya berita acara, maka pemeriksa pajak tidak maksimal bekerja, semuanya diterbitkan saja berita acara supaya langsung terbit SKP. Tidak. Nah, jadi harus ada tahapan-tahapannya, ya. Dan itu harus dipenuhi secara kumulatif, bukan alternatif. Mungkin begitu, izin majelis. Baik, terima kasih. ahli, terima kasih. Baik, mungkin pertanyaan terakhir dari majelis ya. Tadi ahli menyampaikan filosofis atau rasiologis terkait dengan kenapa harus disampaikan secara langsung ya. Tapi bahwa kalau menurut pendapat ahli bahwa itu kan close ended ya. Pilihan satunya lagi adalah melalui faksimil. Nah, walaupun sekarang sudah tidak ada mungkin ya. Tapi kalau ketika peraturan itu dibuat, nah, filosofinya apa itu? Kalau menggunakan faksimil itu, menurut ahli. Ya, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Jadi kalau kita merujuk ke 2013, memang kan salah satu alat elektronik yang langsung digunakan dan diterima oleh wajib pajak itu pada zaman dulu kan adalah salah satunya adalah faksimili, ya. Dan biasanya majelis kalau kita bicara praktek bisnis ya atau bisnis practice, biasanya faksimili itu berada di ruangannya salah satu penentu kebijakan perusahaan. Ya, apakah itu direktur, ya pasti salah satunya ada di situ. Kenapa? Karena informasi itu langsung bisa terlihat. Ya, kalau kita dulu zaman dulu terima faksimili kan, begitu muncul kan orang yang lewat bisa baca. Ini apa? Makanya kemudian faksimili itu biasanya berada di dekat pengurus atau wakil perusahaan. Nah, oleh karena itu pembuat undang-undang dan PMK mengatur bahwa kalau tidak langsung, ya langsung kepada pengurusnya atau wakilnya, di mana mesin itu dekat dengan mereka, supaya tidak disalahgunakan atau mungkin tidak dihilangkan atau dibuang begitu ya, kalau diterima oleh orang-orang atau pihak yang tidak berwenang. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita tahu teknologi bergerak dengan cepat bahwa faksimili itu sudah nggak ada lagi, ya, sudah nggak ada lagi. Nah, tapi kan PMK-nya
belum berubah ya di PMK 17 kecuali di PMK yang baru 15. Nah, tadi ahli katakan majelis bahwa di PMK 15 ini sudah diperbolehkan. Beda dengan PMK 17. Itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau misalnya pilihannya limitatif, close ended tadi, ya karena memang tujuannya untuk memastikan bahwa SPHP ini atau undangan ini sampai kepada wakil atau pengurus ya. Dan sekarang dimungkinkan melalui media teknologi informasi majelis sepanjang informasi itu disampaikan di dalam data DJP. Kalau dulu DJP portal, kalau sekarang Cortex. Kalau itu sudah Berarti di PMK yang baru, Pak, penyampaiannya itu seperti apa? Nah, penyampaian yang baru ini sekarang majelis bisa menggunakan media elektronik. Ya, boleh menggunakan media elektronik sepanjang ada syaratnya lagi bahwa sepanjang informasi itu sudah diberitahukan kepada pemeriksa. Nah, biasanya kalau dalam pemeriksaan kan ada BAPK majelis. Apakah itu termasuk email, Pak? Kalau si wajib pajaknya memberikan majelis. Jadi pilihan itu ada pada wajib pajak. Ya, saya mohon dikirimkan surat menyurat melalui media teknologi elektronik yang ini A, B, C, D begitu. Jadi setiap wajib pajak punya pilihan, ya. Dia punya pilihan apapun itu teknologi informasinya, ya. Nah, sepanjang diberitahukan. Nah, bukan kemudian, nah ini banyak kasus majelis. Bukan kemudian hubungan antara pemeriksa dengan karyawannya, bukan. Tapi hubungan antara lembaga dengan lembaga, DJP dengan WP. Itu dicatat. Kalau sekarang di Cortex, jelas itu. Ya. Jadi ketika WP memilih email ini, maka ini menjadi PIC-nya. Ya, kalau dulu DJP online, kalau kita memilihnya misalnya pakai WA, ya itu menjadi PIC-nya. Jadi PMK yang baru itu tetap memberikan pilihan media mana yang akan dipilih oleh wajib pajak. Dan itu diperkuat lagi majelis di BAPK. Nah, ketika wajib pajak diperiksa, itu ada pertanyaan, apakah saudara sehat? Sehat. Ya kan? Mohon saudara jelaskan ya alamat korespondensi. Nah, nanti dijelaskan di situ majelis. Berarti kalau dicantumkan di situ ya. Di situ itulah yang sah. Nah, bukan kemudian hubungan antara kadang-kadang kan suka begini majelis, karyawan dengan pemeriksanya, dia tukar-tukaran WA saja. Bukan. Ya itu sudah diatur di BAPK, maka ada pertanyaan itu. Tapi kalau yang memberikan itu langsung pengurusnya, Pak, artinya kan wakil wajib pajaknya, memberikan nomor WA atau nomor email, gimana? Kalau dia berikan pada saat BAPK itu sah majelis. Tapi di luar itu tidak bisa, karena itulah makna berita acara pemberian keterangan. Namanya juga pemberian keterangan. Berarti ini mengikat loh ya. Ya, mengikat bagi wajib pajak. Nah, jadi kalau ada data-data lama yang sudah tidak diupdate, maka diupdate-nya di dalam BAPK. Inilah yang terbarunya nih. Ya, maka selalu ada pertanyaan majelis di BAPK. Begitu, majelis. Baik, terima kasih ahli sudah menyampaikan pendapatnya berdasarkan pertanyaan dari gugat, tergugat, dan dari majelis. Jadi menurut majelis untuk pemeriksaan ahli bisa diakhiri ya, Pak Ray. Ahli silahkan bisa duduk di belakang lagi. Terima kasih majelis, terima kasih penggugat dan tergugat. Baik, terima kasih. Baik, karena agendanya sudah selesai, berarti di sidang berikutnya nanti pendapat akhir ya, penggugat dan tergugat ya. Baik, Yang Mulia. Baik, seperti itu. Sampaikan terlebih dahulu, penggugat. Cukup? Mungkin cukup. Baik. Dari tergugat? Cukup, Yang Mulia. Baik. Sidang ditunda ke tanggal berapa? 22 ya. 22 April 2026 dengan agenda penyampaian pendapat akhir dan sidang hari ini ditutup. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih majelis. Recording stopped.